Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya ya. Yang sebelumnya Allah berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladziina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Pada ayat ini Allah menyampaikan bahwa dari apa-apa yang sudah disampaikan sebelumnya, sesungguhnya Allah itu ingin menjelaskan kepada kalian, kata Allah, wa yahdiyakum, dan menunjukkan atau memberi hidayah kepada kalian, sunanal ladzina min qablikum, tentang sunnah-sunnah orang-orang sebelummu. Sunnah itu tradisi atau budaya, artinya sunnah-sunnah. Makanya ada istilah lain, nanti ada beberapa macam istilah ya Pak. Kalau sunnatullah berarti tradisinya Allah. Sunnatullah itu sistem alam semesta misalnya ya. Kalau makan ya kenyang, itu sunnatullah. Kalau lapar ya cari makan, itu sunnatullah, kira-kira begitu. Kemudian sunanal ladzina min qablikum, itu tradisi-tradisi yang dianggap baik oleh Allah dari orang-orang sebelum kalian, termasuk dari nabi-nabi sebelumnya atau dari orang-orang yang sebelumnya. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah hendak memberikan atau menerima tobat atau memberikan maaf terhadap kalian. Artinya ketika Allah memberikan detail-detail larangan, itu artinya Allah ingin memudahkan agar kamu paham mana yang dilarang, mana yang tidak. Karena sebagian ajaran orang lain itu nggak jelas Pak, yang dilarang mana, yang diperintah mana. Makanya dalam Islam itu jelas sekali, kalau nggak dilarang ya berarti nggak apa-apa, tapi kalau dilarang berarti nggak boleh. Pokoknya gitu, simpelnya. Kalau diteliti nanti yang dilarang itu ya cuma sedikit. Cuman kadang-kadang orang itu ngitungnya itu dari nol, seolah itu dua banyak. Padahal kalau dihitung dari total yang dilarang itu ya sedikit. Makanya didetailkan kira-kira gitu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang yang dilarang dinikahi atau haram dinikahi. Ya, banyak sekali kemarin, mungkin ya nanti bisa dicek ya, termasuk orang-orang yang kemarin orang yang sudah punya suami itu ya haram Anda nikahi ya. Kemudian ayat selanjutnya, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Dalam ayat ini ada pengulangan. Apa makna pengulangan dalam ayat ini? Ayat ini ketika ayat diulang ada penekanan. Artinya Allah itu benar-benar ingin memudahkan dirimu, ingin menerima tobatmu. Artinya orang Islam ini orang yang sangat dikit-dikit diampuni Pak. Ya pokoknya kalau ngikutin itu diampuni. Jadi simple orang Islam itu. Jadi that is simple ya gitu ya. Jadi pokoknya kalau kamu habis dablek dikit terus taat, itu diampuni Pak. Apa ya bahasanya itu? Sayangnya itu luar biasa kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi misalkan dablek, maksudnya dableknya yang nggak sampai melanggar parah gitu ya. Maksudnya miring-miring dikit gitu ya. Makanya nanti ada istilah namanya orang itu kan mesti ada kecenderungan Pak. Misalnya ada orang itu naksir istrinya orang, misalnya ya Pak ya, misalnya kan ada, mungkin nggak mungkin dong. Zaman sekarang itu kan istrinya orang banyak main medsos Pak. Ya bukan salah kita, ya salah semua sih misalnya. Akhirnya membuat orang tertarik misalnya. Itu kan sudah mepet-mepet gitu loh. Tapi jurang kalau bahasa ininya. Nanti kalau seneng salah,
nggak seneng loh, menyenangkan. Gimana ya, repot ya. Makanya, nah segeralah kemudian pokoknya jangan sampai kamu saking senengnya tiba-tiba merebut istri itu dari orang itu. Makanya nanti dalam ayat lain kemarin kayaknya sudah pernah kita bahas tentang eranya Nabi Sulaiman ya, yang orang karena seneng istrinya orang itu dilepaskan dari sana untuk direbut. Saya kira di cerita di Indonesia ini banyaklah istilah-istilah begitu ya. Tapi ya nanti Bapak Ibu saya kira sudah pernah lihat kasus-kasus yang terjadi lah, kira-kira begitu ya. Perceraian kemudian ternyata ditunggu ininya. Makanya jangan bercanda dengan istilah yang itu loh Pak, yang sering di bak truk gitu Pak. Kutunggu jandamu, tolong Pak, jangan itu ya. Itu berarti ada upaya ingin menikahi istrinya orang. Tolong jangan istilahnya begitulah. Aku tunggu perempuan yang belum nikah saja ya, lebih aman ya. Jangan seperti itu, seolah-olah ada orang yang masih ditunggu supaya segera bercerai dan akan dinikahi. Itu miring-miring seperti itu, belum sampai menikahi tapi ada kecenderungan itu. Makanya Allah mewanti-wanti jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang haram ini. Kalau orang mampu menahan diri dari yang haram, itu Allah secara tidak langsung akan mengampuni Pak. Kita mampu menahan tidak melakukan dosa, itu ada pahalanya. Jadi kalau Bapak Ibu, makanya kenapa orang tidur itu bisa jadi berpahala, barangkali dengan tidur itu nggak mikirin istrinya orang, itu berpahala. Nah, kalau misalkan lagi kok mikir istri orang terus ya tak tidur, nah niati tidurnya itu menghindari pikiran itu, insya Allah dapat pahala. Ya. Nah, kalau bangun kok kepikiran lagi, tidur lagi Pak. Malah mimpi, bangun kalau mimpi Pak. Tidur malah ketemu, bangun ya. Jadi sesuaikan saja. Jadi kita harus punya upaya bahwa itu larangan Allah tadi ya, atau naksir keponakannya, naksir neneknya, jarang kalau naksir neneknya, naksir cucunya ya. Kalau naksir neneknya ini agak jarang, naksir cucunya itu potensi ya. Nah, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, Allah itu benar ingin memberikan taubat kepadamu, memberikan maaf kepadamu atau menerima taubatmu. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, sementara orang-orang yang pengikut syahwat itu antamilu mailan adima, mereka berharap kamu itu seperti mereka, los. Artinya gini, Anda kalau nggak ngikutin perintahnya Allah, Anda akan digeser mengikuti tren mereka Pak, tren ahli syahwat yang los, tidak ada aturan. Nikah itu ya siapa saja boleh dinikahi, bahkan sampai menikahi laki-laki. Itu kan harapan mereka itu orang-orang muslim, orang-orang mukmin ini sama perilakunya kayak mereka. Meskipun ya begitulah kasusnya. Ya, kira-kira repotnya begitu. Jadi ada orang yang berharap orang Islam itu ya udah nggak karuan. Apa istilahnya ya? Urusan itu. Maka dalam agama Islam, orang Islam kan diatur. Ya, syahwat itu nggak boleh dimatikan, tetapi harus dikendalikan. Ya, dimatikan itu salah. Misalkan Bapak Ibu disuntik supaya nggak syahwat, itu ya nggak boleh. Tetapi syahwat kalau nggak dikendalikan, akhirnya ya nggak karuan ininya. Harapan orang-orang yang mengikuti syahwat itu, harapannya orang beriman itu ya sama kacunya seperti mereka, supaya nanti diejek, ente ngaku-ngaku beriman. Itu juga begitu. Makanya kalau Bapak pernah dengar ada orang mengejek misalnya, katanya beragama, tapi ini dilakukan juga. Sebagian kan ada orang gitu. Itu kan oknum, tapi jangan menjadi jangan orang sekarang itu. Jangan menormalisasi misalnya ya, normalisasi misalkan umumnya kan orang-orang yang tidak beragama itu kan kumpul kebo itu ya. Nanti kalau sudah punya anak baru nikah, itu jangan menormalisasi yang sebenarnya tidak normal. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, Allah berkeinginan untuk meringankan dari kalian. Yusahil alaikum ahkama syariatinya,
Bagi umat Islam ini harapannya Allah ingin meringankan syariat itu nggak kaku-kaku amat bagi orang Islam. Makanya nanti kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu bandingkan syariatnya Nasrani, syariatnya Yahudi dengan syariat Islam ini lebih moderat, Pak. Tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Ya, contoh kemarin beberapa syariat misalnya kalau di orang Yahudi itu kalau nggak salah diharamkan mereka itu gaji Pak ya, bukan gaji, kalau gaji tetap halal. Gaji apa itu bahasa ininya? Lemak ya. Kalau kita halal, makanya lebih simpel gitu ya. Kita itu sebenarnya nggak ada yang haram makanan itu kecuali yang sudah diharamkan saja. Yuridullah ayyukhaffifa ankum yusahil alaikum ahkam asar. Salat juga kita nggak sesusah mereka. Zakat nggak sebesar mereka 10%, kita 2,5%, kira-kira begitu. Terus ibadah kita bisa di mana saja, kita nggak harus di masjid untuk sholat, dimanapun ya, boleh di gudang, boleh di lapangan, boleh di mana saja ya, itu semuanya bisa. Wa khuliqal insanu dha'ifa la yasbir 'alan nisa wa syahwat, karena wa khuliqal insan, dan diciptakan manusia itu lemah. Lemah dari apa? Tidak sabar atas perempuan dan syahwat. Ini maksudnya manusia laki-laki itu kalahnya sama perempuan. Ya, karena kalau kita bapak-bapak ini kalah sama perempuan, ya memang normalnya begitu. Normal. Nggak sabar. Makanya kita dilatih untuk sabar ya. Artinya apa? Di sini dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, supaya kita itu mendapat keringanan, karena manusia atau laki-laki pada umumnya tidak sabar terhadap perempuan. Artinya kalah dengan perempuan itu artinya kena goda perempuan itu gampang luluh kalau laki-laki. Makanya kalau produk-produk untuk lelaki yang jual itu rata-rata perempuan. Tapi kalau produk-produk untuk perempuan itu nggak perlu laki-laki yang jual. Beda, Pak. Ya, karena ininya beda. Makanya laki-laki itu kalahnya sama perempuan. Laki-laki kalau melihat orang yang cantik itu sudah hilang marahnya. Ya kira-kira begitu ya. Jadi, makanya CS itu perlu yang meredam kemarahan bapak-bapak yang emosi, kira-kira begitu ya, dan sebagainya. Itu karena kodratnya memang begitu. Nah, makanya karena laki-laki itu punya kecenderungan seperti itu, maka Allah memberikan batasan. Karena kalau nanti sudah berpuasa, kadang laki-laki itu semena-mena itu nanti kalau lihat kisah-kisahnya para nabi itu kan ada suatu saat raja itu ingin menikahi keponakannya. Saking cantiknya keponakannya, masa diambil orang? Saya kan penguasa. Akhirnya meminta apa? Tolong halalkan saya menikahi ini. Akhirnya nggak dihalalkan karena aturannya nggak halal. Akhirnya nabinya yang dibunuh. Jadi kadang begitu repotnya kalau sudah begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan harta di antara kalian bil batili, dengan haram, bisyar'i ya, kariba wal ghosab, seperti riba dan ghosab. Artinya mengambil harta orang lain itu tidak boleh kecuali dengan illa antakuna tijaratan, kecuali dengan proses jual beli. Anda jual beli itu sebenarnya mengambil harta orang, Pak. Misalkan Anda beli barang 10.000, Anda jual 15.000, orang yang beli 15.000 itu kan kehilangan 5.000 sebenarnya, tapi itu halal. Tapi kalau riba haram. Riba itu orang pinjam 10.000 ngembaliin 15.000, 5.000-nya itu riba. Kecuali dia bilang, ini uangnya saya kembalikan 10.000, saking senangnya saya kasih kamu 5.000, beda. Dia. Nah, kalau dikasih hadiah, besok itu langsung dipinjemin lagi, butuh pinjaman lagi. Ya memang aturannya begitu. Orang sekarang itu sudah pinjem nggak balikin, ya jadi ya, akhirnya terjadi satu ribawi, satu minjem nggak balikin komplit, Pak.
Yang satu menggunakan riba, yang satu nggak mau balikin, lengkap. Dua-duanya jadi kena masalah, kira-kira begitu. Nah, perintahnya Allah itu ya dagang itu boleh nggak boleh. Makanya orang dagang itu untungnya nggak tentu. Kadang banyak sekali. Ya, harusnya kan begitu, Pak. Kalau dagang rugi ya selesai saja, nggak usah ya. Dagang itu setidaknya untungnya sedikit atau banyak. Makanya nggak boleh dagang itu rugi. Kalau dagang rugi nggak puter, Pak. Dagang itu minimal harus untung, maksimal untungnya banyak, kan gitu ya. Makanya semakin langka barang dagangannya, biasanya itu kan semakin tinggi harganya. Seperti minyak ini loh, Pak. Iya. Harga minyak ini kan semakin ada masalah dalam urusan logistiknya, semakin mahal, makin untung. Oh, nggak ada perang saja untung, apalagi ada perang tambah untung, Pak. Yang rugi siapa? Yang beli. Berarti merugikan orang yang beli itu enggak, ini sah, Pak. Tetap halal. Yang nggak boleh itu tiba-tiba mungut apa istilahnya ya, yang tidak sah ya. Nah, tapi kalau jual beli ya sah saja. Dan misalkan harga minyak naik, ya Anda tinggal beli. Kalau beli berarti Anda ya sah orang yang menjual. Tapi kalau nggak mau beli ya sudah, nggak apa-apa. Karena nggak ada paksaan untuk membeli, kecuali Anda dipaksa membeli dengan harga yang tinggi, ya itu baru salah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan. Wa fi qira'ah bin nasb an takunal amal tijarah ya. Antarodin minkum, tijarah yang antarodin. Tijarah antarodin itu apa? Saling ridho. Artinya sudah deal. Kalau nggak deal itu haram juga, Pak. Tolong beli sepatu bekas saya. Nah, kalau nggak beli saya tonjok kamu misalnya ya. Itu jadi haram, Pak. Kan ada loh, Pak, dulu zaman saya kecil itu naik bus disuruh bayar sekian. Dulu zaman masih terminal itu menyeramkan ya. Masalahnya ternyata ketika naik busnya salah arah. Bukan salah arah, memang kita dijebak, disuruh naik, suruh bayar, ternyata yang kita bayar itu bukan kondekturnya, orang lain lagi. Nanti bisnya jalan, kita ditarik lagi. Ya, seperti itu ya haram mestinya ya, karena itu enggak antarodin atau harganya enggak sesuai dengan speknya. Antarodin ya. Ini loh, saya beli ini kok begini. Makanya kalau saling ridho itu menjadi halal, tapi kalau enggak saling ridho itu menjadi masalah. Enggak saling ridho itu enggak sepakat artinya. Enggak sepakat ya, artinya makanya kalau orang jual beli kan mestinya saya jual, saya beli. Ini AA ini kan bahasa formalnya, tapi biasanya kan sudah dikasih ketentuan ya. Anda apa istilahnya? Menyatakan Anda setuju dengan ketentuan yang itu menyatakan keridoan. Jadi sah kalau sudah Anda. Soal Anda baca atau tidak ya salah Anda nggak baca ya, kira-kira. Wa tayyibun nafsin afalakum antakuluha ya. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan membunuh diri kalian. Artinya membunuh itu enggak boleh. Ya, haramnya. Wala taqtulu anfusakum, membunuh diri atau membunuh orang lain atau melakukan sesuatu yang membuat Anda mati. Ya, terserah ya, misalnya kalau di dalam iklan-iklan sekarang itu kan merokok membunuhmu. Berarti merokok itu ya haram. Kalau judulnya merokok membunuhmu, tapi kalau merokok itu membuatmu semangat, ya entah kalau itu ya misalnya ya. Karena tinggal bagaimana. Makanya kalau ulama-ulama yang tidak mengharamkan itu, merokok itu haram bagi orang kalau merokok terus mati, itu haram. Makanya apapun yang membuat Anda mati itu haram. Misalnya makan buah apa? Oh, kalau makan buah ini nanti mati, haram misalnya ya. Minum apa? Habis minum terus mati, haram. Saya nggak minum minuman keras, saya hanya minum oplosan, spiritus campur rinso campur apa misalkan, terus mati, haram. Atau Sprite campur ini kok merek ya, minum-minuman lah pokoknya yang mungkin itu nggak dianggap minuman keras dalam undang-undang. Misalnya apa, sari tape sama apa misalnya, yang itu kan ada orang habis makan durian terus minum
apa gitu, itu kan ada yang membuat mati. Itu juga sudah, kalau sudah tahu lah ya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu nanti malaikatnya gimana, enggak tahu. Wa may yaf'al dzalik, mana ya? Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah itu terhadap kalian maha welas asih. Sesungguhnya Allah itu sayang sama kamu, tapi kamu jangan tidak sayang sama dirimu. Artinya gini, Allah aja sayang sama kamu, kok kamu nggak sayang sama dirimu? Ibarat kata Anda itu diciptakan ini nggak mudah, Bapak Ibu. Kita diciptakan itu nggak mudah. Dari jutaan calon janin, itu cuman yang berhasil itu yang kuat, Pak. Kita itu produk yang paling kuat di antara yang banyak itu. Bisa lahir, bisa sampai gede, ini sebenarnya sudah potensinya nggak murah, Pak, mahal, Pak. Coba dihitung. Kalau beli oksigen setiap tabung itu berapa, Pak? Kalau misalnya, makanya Allah itu saking sayang sama Anda sudah gede kok tiba-tiba mati. Karena Anda nggak jaga, itu dosa. Makanya jangan sampai Anda menyia-nyiakan diri Anda sendiri ya. Sesungguhnya Allah itu sangat welas asih. Fiman ihilakum min dalik. Maka Allah melarang kamu itu merusak dirimu sendiri. Termasuk memukuli diri sendiri nggak boleh, menjelek-jelekan diri sendiri juga nggak boleh. Jadi jangan menjelek-jelekan sendiri, jangan memukuli diri. Meskipun jelek nggak boleh, Pak. Saya ini jelek nggak boleh, Pak. Itu namanya nggak apa istilahnya, nggak menghormati ciptaan Allah. Ya Allah, kok jadikan aku mesti ada uniknya, mestilah, kira-kira begitu. Tinggal bagaimana cara kita. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa melakukan itu, aimanu ya anu, atas apa yang dilarang, larang-larang yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Udwanan, karena menentang gitu ya. Wa dzulman, dan dolim atau takkid dari udwan itu. Fasaufa nuslihi, maka akan kami masukkan dia naruh di neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasiro, dan memasukkan ke neraka itu bagi Allah itu sangat mudah. Jadi artinya apa yang dilarang dari bahasan-bahasan kita kemarin, Pak, termasuk menikah yang dilarang itu, kalau orang melakukan maka potensinya masuk neraka. Karena itu termasuk dosa besar. Pokoknya kalau Bapak Ibu bisa pahami Al-Quran, kalau melarang lalu disertai dengan ancaman, apalagi ancamannya neraka, itu bisa jadi dosa besar. Jadi gampang cara ngecek kasarannya mana sih dosa besar itu. Pokoknya kalau Allah melarang disertai dengan ancaman neraka, itu dosa besar. Tapi kalau Allah melarangnya Allah nggak seneng, itu mungkin masih dosa kecil. Atau Allah pura-pura nggak ngelarang, dibiarkan saja. Misalkan ada tidur sehari gitu ya, nggak ngapa-ngapain, ya kan nggak apa-apa. Tapi kan nanti Nabi negor, masa orang kayak gitu, misalnya gitu ya. Nah, dari beda lagi. Wa may yaq'alika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Ya, bagi Allah itu mengadab orang-orang yang melanggar itu mudah. Intastanibu kaba'ira ma tunhauna, intastanibu, ketika kamu menghindari dosa-dosa besar, ma tunhauna, apa yang telah dilarang dari itu, ma warada alaihi wa'id kal qatl wa zani wa syirqah, termasuk apa, pokoknya yang sudah dilarang ya, sebagaimana membunuh, berzina, mencuri ya. Wa ani bin Abbas ya ila sa'umiyah, menurut Ibnu Abbas larangan atau dosa-dosa besar itu sekitar 700 item. 700 itu kelihatannya banyak, Pak, tapi sebenarnya sedikit. Ya, 700 itu sedikit. Nah, kalau Anda lihat dari nol kelihatannya 700 itu banyak, tapi kalau dalam siklus kehidupan yang luar biasa ini 700 itu sedikit. Yang dilarang itu sedikit. Ya, kira-kira begitu. Nukafir ankum sayiatikum, maka ayat ini lihat Bapak Ibu. Intas dan Ibu, kalau kamu menghindari yang dilarang, maka nukafir ankum sayiatikum, maka diampuni dosamu. Jadi kita tidak melakukan yang dilarang saja itu sudah berpahala, Pak.
Enaknya umat Islam gitu, nggak melakukan dosa itu sudah berpahala. Bapak ibu nggak berzina itu dapat pahala. Apalagi bapak ibu nggak minum alkohol, nggak minum minuman keras, dapat pahala. Makanya bapak ibu minum kopi, minum teh itu bisa jadi pahalanya lebih besar. Karena dengan minum kopi Anda nggak pengen minuman keras. Makanya budayakan ngopi, enggak apa-apa. Ngopi ya. Nah, biar kesannya kopinya keren, cari kopi yang paling mahal, Pak. Kopi yang segelasnya 100.000. Enggak kalah dengan yang minuman keras segelasnya 100.000. Sama kan? Yang penting kan butuh obrolannya, kopi ini mantap. Ya, padahal sebenarnya ya kopi ya gitu-gitu aja kan gitu ya. Intas dan ibu kaba'ira ma'atun, orang-orang yang meninggalkan dosa besar itu nukafir ankum sayiatikum. Jadi orang Islam itu enaknya gitu, menghindari dosa besar dapat pahala. Pokoknya tahan. Nah gitu ya. Menghindari saja. Nukafir ankum sayiatikum artinya ketika Anda bisa menghindari dosa besar, dosa-dosa kecilmu itu dihapus, Pak. As-saghair binto'at. Artinya kalau Anda bisa menghindari dosa besar, dosa kecilmu dihapus. Artinya gini loh Pak, orang hidup itu kan mesti setiap hari ada dosa kecil-kecilnya. Ghibah, jelekin orang, jelek orang itu misalnya ya. Itu kan fakta, tapi kan dosa Pak, gitu. Nah itu karena dengan kita menghindari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya itu terhapus. It's simple. Intinya. Wa nudkhilakum mudkhalan karima, dan kamu akan kami masukkan ke dalam surga. Makanya hidup dalam dunia orang mukmin itu simple, pokoknya nggak dosa besar, insya Allah masuk surga, clear Pak. Dosa kecil siapa yang bisa menghindari? Selagi Anda menghirup napas ketemu orang mesti ketemu orang, gimana kita nggak ngerasain. Pikiran kita itu luar biasa Pak. Pikiran kita tuh lihat orang bangun tidur, itu pikiran kita tidur mulu weh. Makanya kadang-kadang, tapi kalau nggak keluar sampai nggak terucap itu masih aman sebenarnya. Tapi kalau kadang-kadang terucap itu saya ketemu si Ano masih tidur aja jam segitu kan ya kan ya, tapi nggak dosa besar gitu ya. Tapi asalkan kita mampu menjaga dosa-dosa besar, insya Allah dosa-dosa yang kecil itu diampuni. Artinya orang yang mampu menghindari dosa besar, insya Allah dosa kecilnya itu mudah dihapus oleh Allah. Mana tadi? Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan jangan berharap apa yang dilebihkan kepada orang lain di antara kalian. Dulu itu makanya jangan, ya Allah kok dia kaya saya miskin, jangan bilang begitu ya, tidak boleh. Jangan tamani itu apa? Berharap yang harapannya terlalu jauh. Tapi kalau harapannya dekat, tidak apa-apa. Misalnya Bapak sudah punya misalkan punya lahan 1 hektar, pengen jadi 2 hektar, itu kan bukan tamani, dekat. Yang jauh itu nggak punya apa-apa, pengen jadi presiden, itu kejauhan, ya artinya tamani. Tatamannau. Kalau dalam Azhabun Nuzul ini dulu ada orang perempuan yang kecewa karena dia jadi perempuan, pengen jadi, ya Allah kenapa saya perempuan, kok nggak laki-laki saja, supaya saya bisa berjihad di jalan Allah dan bisa mendapat pahala lebih banyak. Itu artinya Anda nggak terima dengan keputusan Allah, maka Allah melarang kita itu bertamani. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dukum ala ba'd. Dulu itu seolah-olah laki-laki itu lebih utama Pak, zaman itu. Maka sebagian orang perempuan yang sudah mampu berpikir itu berharapnya, ya Allah kenapa saya perempuan, kalau laki-laki kan lebih merdeka saya. Maka nggak boleh seperti itu. Maka nikmatilah keputusan Allah. Kalau kita dijadikan laki-laki ya jadilah laki-laki, kalau jadi perempuan ya jadilah
perempuan. Maka di dunia ini kadang-kadang ada orang laki-laki nggak terima terus pengen jadi perempuan, akhirnya nggak jelas ketika mati ini laki-laki apa perempuan, bingung kan gitu ya. Maka jangan, jadi nggak usah diubah-ubah. Yang sudah ditentukan laki-laki tetap laki-laki, yang perempuan jadilah perempuan. Dikatakan di sini minjiatin dunia awitin, dari sisi dunia ataupun agama. Ya Allah, kok saya masih bodoh. Nah, kalau pengen belajar masih bisa, tapi misalnya ya Allah, kenapa sih ulamanya si Anu kok nggak saya saja tamani, terlalu jauh. Ya. Atau dunia kok presidennya dia sih kok nggak saya itu tamani. Nah, nggak boleh gitu ya. Artinya kecuali memang ya ikut pemilu gitu aja. Jangan kemudian tamani yang menimbulkan akhirnya membuat kekacauan ya. Kadang-kadang kan gitu ya, kejauhan tamaninya. Li'alla yudhila tahasud wa tababud, supaya tidak terjadi hasud. Orang taman itu nanti akhirnya hasud, Pak. Kejauhan itu hasud. Makanya kalau ada orang nggak bakat jadi presiden lalu pengen jadi presiden, maka dia hasud dan menghasut, Pak. Nah, kira-kira begitulah ya. Wa tababud, dan saling konflik ya, makanya itu didasari oleh tamani. Loh, kok dia yang banyak uangnya, kok nggak saya, akhirnya terjadi hasud dan sebagainya. Lirijali nasibun, bagi laki-laki ada pahala mimma tasabu, atas apa yang dilakukan. Walin nisa'i nasibun mimma tasaban, dan bagi perempuan ada pahala yang dilakukan. Maka dari sini Allah memberikan masing-masing laki-laki punya pahala, perempuan juga punya pahala. Jadi laki-laki misalnya kewajibannya perang fisabilillah kalau saat ada perang, maka kalau perempuan mungkin pahalanya saat melahirkan. Laki-laki kan nggak punya pahala melahirkan. Makanya Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa perempuan yang melahirkan lalu meninggal dunia itu kan mati syahid. Nggak usah perang. Kalau laki-laki pengen mati syahid harus ikut perang, dan perangnya itu perang atas nama agama. Nah, makanya setiap orang punya apa bahasanya, punya ladang amalnya masing-masing. Makanya nggak bisa sama. Nah, iya bapak-bapak enak nggak pernah libur 1 bulan, puasanya full misalnya, bisa ke masjid terus, pahalanya banyak dong. Nah, tapi bagi ibu-ibu bisa jadi pahala dari yang lain lebih banyak. Bangun lebih awal karena nyiapin sahurnya misalnya. Misalnya ya, macam-macam. Saya kira banyak juga yang dapat diambil dari sisi-sisi pahala. Maka setiap orang kalau dari sini nikmati bagianmu dan silakan maksimalkan. Kira-kira begitu. Lirijali nasibun mimma tasabu walinisa'i nasibun mimma tasaban ya. Termasuk di sini simpelnya kalau di sini ya. Kalau laki-laki harus jihad dan sebagainya. Kalau perempuan sebenarnya kalau mau masuk surga itu gampang. Kalau mau ya, minat ta'ati azwajina, cukup taat kepada suaminya. Wa khifdu furujahunna, dan menjaga dirinya ya, menjaga farjinya ya. Nazalat lima qalat Ummu Salamah, laitana kunna rijalan fajahiduna wa kana lana misla ajrul rajul. Artinya sebenarnya orang perempuan itu asalkan taat sama suami, insya Allah masuk surga. It's simple ya, pokoknya gitu ya. Ya tapi ya suaminya yang ya benar juga. Kalau suaminya nggak benar terus taat ya taatnya dalam urusan yang benar ya, bukan saat yang tidak benar. Was'alullaha min fadl, dan mintalah kepada Allah ya. Was'alullaha, dan mintalah kepada Allah dari fadlnya. Apa yang kamu harapkan. Innallaha bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha tahu. Artinya kalau kamu pengen sesuatu minta kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Nggak usah ngiri, nggak usah bertamani. Wah, dia beli kulkas, kapan saya bisa beli kulkas? Terlalu mikirin, akhirnya masuk rumah sakit. Itu korban tamani ya. Itu kalau dulu kulkas, sekarang kulkas nggak terlalu menarik. Sekarang apa ya yang bikin orang masuk rumah sakit? Kulkas.
biasanya tetangganya beli mobil, terus biasanya ya kalau yang tetangganya belum punya, biasanya ada konflik-konflik seperti itulah ya. Saya lihat di video-video itu masih ada yang tetangganya sewot karena dia apa gitu ya, tetangganya bangun rumah terus rumahnya ditembok ya itu karena tamani lalu kemudian hasud, nah, lalu kemudian konflik dan sebagainya. Maka sebaiknya kita nggak usah tamani. Artinya apa? Kalau sekarang lagi di posisi seperti ini, nikmati, kembangkan dan mintalah kepada Allah supaya lebih baik. Jadi jangan tamani yang kemudian menjadikan Anda hasud kepada orang lain. Walikullin ja'alna mawaliya, dan setiap pribadi laki-laki atau perempuan, ja'alna mawaliya, kami jadikan bagi mereka usbah ya, atau bagian dari ahli warisan ya. Mimma tarokal walidani wal aqrabun, atas apa yang ditinggalkan orang tuanya atau saudara-saudaranya, lahum minal mal ya, dari harta, waladina aqadat aimanukum, dan apa yang sudah dijadikan perjanjian. Sebelum eranya ayat ini turun, dulu itu orang itu bisa mengadakan perjanjian. Misalnya kalau Anda pernah lihat film-film kungfu Cina itu, dulu misalkan Anda ketemu orang lalu akrab, lalu kemudian Anda diangkat, saya angkat menjadi saudara tua saya. Itu dulu begitu Pak. Lalu kemudian perjanjian, nanti kalau saya mati kamu jadi ahli waris saya. Itu zaman jahiliyah itu mengatur ahli waris itu nggak ada aturan. Maka mengadakan perjanjian seperti itu. Nah, ketika ayat ini turun, ayat warisan itu turun, maka orang-orang yang sudah terlanjur berjanji dulu tetap harus dibagi 1/6. Karena sudah terlanjur dulu mengadakan perjanjian, meskipun sebenarnya nggak ada hubungan. Makanya kalau sekarang ya nggak bisa. Terus kalau sekarang bukan warisan tapi mungkin hibah, ya hibah atau apa istilahnya itu ya. Waladina aqadat aimanukum, jami'u ma al-qasam aliyah dan sebagainya. Mana nasibuhum ya, bagian mereka, khutut minal miras wa sudus ya, bagian dari 1/6 bagiannya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan ya. Wa ulul arhami ba'dukum aula bi ba'd, akan tetapi yang punya hubungan silat keluarga itu lebih utama dibanding perjanjian-perjanjian tadi. Artinya dulu itu memang kadang-kadang warisan itu nggak dikasihkan keluarga. Kalau misalkan dia konflik sama keluarganya, nggak dikasih keluarganya, maka lebih malah dikasihkan bestinya. Ya nanti kalau dalam dunia internasional ya mungkin besti itu lebih dapat untung ya. Ya, tapi ya ini perintahnya, kalau kamu masih punya keluarga, keluargamu tetap lebih utama daripada orang yang tidak ada hubungan keluarga soal warisan. Kadang-kadang di dunia ini masih terjadi dia nggak akur sama saudaranya gitu ya. Ketika ini malah wasiatnya diberikan kepada orang lain dan sebagainya. Lirik arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki bertanggung jawab atas perempuan, bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd, atas apa yang diberikan anugerah oleh Allah atas mereka di atas mereka, wa bima anfaqu, dan dari apa yang diinfakkan mereka, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Fasolihatu qanitatu khafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, maka perempuan-perempuan yang soleh, yang manut, yang menjaga farjinya ketika tidak ada suaminya di rumah, misalkan gitu ya. Walati takhafuna nusuzahunna, dan orang-orang perempuan yang kamu takutkan nususnya, fa'iduhunna, maka nasihatilah dia. Laki-laki itu bertanggung jawab atas istrinya. Kalau ayat ini mengatakan begitu, artinya kalau istrinya itu mengalami problematik kepada orang lain, maka yang bertanggung jawab itu suaminya. Istrinya punya utang, tanggung jawabnya
suaminya, istrinya beli paket yang bayar suaminya. Harusnya begitu Pak memang. Asalkan paketnya nggak melebihi ya. Makanya sebenarnya laki-laki bertanggung jawab atas istrinya. Makanya kalau istrinya membuat masalah di suatu tempat, yang tanggung jawab harusnya lakinya. Tapi kalau lakinya malah kabur, itu urusan dia. Wah, ini berbahaya. Makanya laki-laki harus bertanggung jawab. Kalau potensinya seperti itu, bagaimana tanggung jawab dalam urusan apa? Fa'iduhunna, harus mendidiknya. Makanya tugas laki-laki itu mengajarin istrinya juga. Karena gini Pak, konsepnya dulu itu jarang perempuan itu sekolah dulu ya Pak. Dulu banget. Ini kalau Anda bisa ribuan tahun yang lalu perempuan itu nggak sempat sekolah. Jangankan kok ribuan lalu, sebelum Raden Ajeng Kartini loh Pak. Di Indonesia ini perempuan yang sekolah itu jarang. Makanya kalau sekarang mungkin perempuan ya sudah banyak tahu hukum dan sebagainya. Nah, makanya orang-orang perempuan sekarang saya kira lebih pinter dibanding perempuan zaman ayat-ayat ini turun. Dulu memang nikah terlalu muda, masih umur beliau sudah nikah, ya wajar. Maka butuh pendidikan, butuh dikasih pengetahuannya. Wasolihatu qanitatu hafidatun lil ghaibi bima hafidallah ya. Artinya orang-orang yang baik adalah orang-orang yang taat kepada suaminya, menjaga dirinya ya, ketika suaminya tidak ada ya, dan sebagainya. Kemudian mana tadi? Wallati takhafuna nusuzahunya, kalau dan orang-orang perempuan yang kamu takutkan nusus itu ngambekan. Suka nusus, pokoknya suka inilah Pak. Umumnya perempuan lah, apa ya? Mohon maaf ya ibu ya. Kan katanya itu perempuan itu gak ada apa-apa itu bisa ngambek Pak. Katanya ya, tapi saya juga ngalami sih maksudnya. Katakanlah sebenarnya hal itu bagi laki-laki simple, tetapi ya bagi perempuan itu nggak seru kalau nggak ada dramanya gitu lah ya. Nah, tapi ya bagi laki-laki tetap harus mendidiknya, mengajari bahwa itu mah gampang, itu nggak usah terlalu ribet. Laki-laki itu kan semua dibuat simple Pak. Ya kalau perempuan nggak sesimpel itu. Ya mau kondangan itu kalau perempuan butuh 1 jam, laki-laki 5 menit Pak. Ya emang terlalu simpel kadang laki-laki itu ya. Jadi ngadepin apapun dia tinggal ngopi, duduk, termenung, itu laki-laki ya. Kalau perempuan kan heboh, terus kesana kesini, malah kita bingung kadang Pak. Padahal sebenarnya simpel gitu loh. Ya tapi memang karakternya begitu Pak. Makanya itulah seninya di dalam dunia ini ya. Jadi kalau semuanya simpel kacau juga ya. Mesti ada yang harus begitu. Kadang-kadang ya itulah nikmatnya seni dalam kehidupan ini. Makanya laki-laki itu disuruh mendidik. Karena dulu umumnya laki-laki itu lebih banyak ilmunya dulu, lebih banyak pengalamannya ya. Laki-laki kalau melihat sesuatu misalnya simpel, lihat gas, ganti gas kan simpel Pak. Makanya ibu-ibu kalau ada bapak-bapaknya mesti nggak mau ganti gas Pak. Nah, tapi kalau nggak ada ya bisa sebenarnya. Kadang-kadang begitu. Yang simpel dibuat nggak simpel. Tapi itu nggak apa-apa Pak. Karena laki-laki bertanggung jawab atas istrinya. Kira-kira begitu. Wahjurunna mana? Ini kalau misalkan sampai fatal nususnya, fatal itu nususnya ngambeknya sampai luar biasa. Wahjurunna, jangan dimarahi tapi dipisah ranjang. Makanya ini menghindari perceraian yang terlalu cepat kemarin. Nggak boleh dikit-dikit cerai, tapi dinasihati dulu. Nggak bisa dinasihati, dipisah ranjang dulu ya. Misalkan bapaknya ini istrinya nggak bisa dinasihati, terus akhirnya bapaknya bisa ranjang, tapi ranjangnya cuma 1 ya, bapaknya rela tidur di mana kayak gitu yang misalnya ya, fil madoji di dalam ranjangnya, itizalu fil firos ila dan sebagainya, sampai mereka itu sadar. Nah, ya nantilah bapak-bapak yang belum nikah mungkin belum punya pengalaman itu ya, nanti kalau sudah nikah punya lah.
Ini istilahnya ajarannya Allah begitu. Jangan mudah menggunakan narasi-narasi cerai. Tapi begitu, diem. Bapak-bapak itu kalau marah kan baiknya diem. Karena ucapan bapak-bapak itu ngeri. Mending udah diem saja terus pergi. Kalau dulu tuh pisah ranjang, kalau sekarang ini tinggal mancing Pak. Sebenarnya lebih simpel itu ya. Mancing gitu, pulang-pulang pagi, sarapan, mancing lagi kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih aman daripada kata-kata yang kemarin. Kata-kata cerai ya gitu ya. Wahjuruhunna bil madaji wadribuhunna. Kalau misalkan masih nggak bisa dikelola, boleh dipukul Pak. Tapi dipukul ini bukan dipukul untuk cacat. Dipukul biasa saja Pak. Jadi untuk mukul perempuan itu nggak usah pakai menjalin Pak. Pakai botol kosong saja itu loh Pak. Botol aqua kosong misalkan, itu saja sudah cukup kok. Karena hanya butuh alat apa istilahnya ya, alat didik, bukan alat adab. Kadang-kadang orang dulu kan karena membaca ayat ini keliru, istrinya nakal itu disabet apa itu sampai ya oh itu nggak boleh. Kalau itu KDRT Pak. Tapi kalau dipukul pakai Bapak Ibu kalau susah beli mainan anak-anak yang kayak palu yang ditiup loh Pak, balon palu, nah pakai itu aja. Nah gitu ya. Itu kan nggak memberikan bekas luka Pak. Dan itu mukul nggak boleh di muka Pak. Makanya Bapak Ibu kalau berantem nggak boleh mukul muka. Kalaupun mukul yang lain itu pun nggak boleh ada bekas lukanya terlalu lama. Kalau memar-memar dikit ya wajar lah, merah-merah gitu ya, kayak dicubit gitu ya. Nah, enggak apa-apa, tapi jangan nyubitnya itu terus dicubit terus lepas dagingnya. Itu KDRT itu mah ya. Jadi ada wilayah memukul kayak memukul anak didik itu loh Pak. Tapi zaman saya dididik itu pukulannya juga kenceng ya. Ya anak sekarang lah maksudnya ya. Anak sekarang kan dididik dipukul pakai itu aja, mungkin yang ada angin apa sih, balon plastik gitu ya, kira-kira begitu. Itu saya kira sudah cukup ya. Atau paling enggak ya yang ringan-ringan saja ya. Ini kalau itu terlalu nakalnya itu terlalu, misalnya sudah punya suami dia godain laki-laki lain. Itu perlu dikasih efek jerah. Tapi kalau cuman beli paket tiap hari nggak usah Pak, itu mah cukup dinasehati saja. Kalau beli paket itu jangan banyak-banyak, ya cukup 10 saja sehari misalnya ya. Misalnya. Dunia sekarang kan tantangan perempuan kan belanja ya ibu-ibu ya kayaknya. Kalau lihat sesuatu itu karena diskon itu menggiurkan bagi ibu-ibu. Kalau bagi bapak-bapak diskon itu biasa. Fala tattabi'u mana tadi? Fa in ata'nakum bima yuradu minhuna fa in ata'nakum fala tabghaw. Kalau perempuan-perempuan itu sudah taat kepadamu, fala tabghaw alaihin nasabila, jangan cari alasan untuk membenci perempuan itu. Kalau istrimu itu sudah baik, kamu jangan cari-cari alasan supaya kamu bertengkar dengan dia. Kadang itu ada laki-laki yang punya hobi marah. Kalau nggak marah nggak seru. Nggak tahu masih ada nggak sekarang. Dulu itu ada orang itu setiap hari harus marah. Kalau nggak marah itu kayak makan kayak nggak ada sambelnya gitu ya. Nah, tapi ya sekarang saya kira karena sudah gampang untuk mengakses ilmu sekarang itu malah dimarahin. Sekarang nggak sempat marah ya Bapak ya. Ya sudah lah ya mungkin. Kalau zaman saya kecil itu masih banyak laki-laki yang sering memarahi istrinya. Zaman saya gede malah kebalik ya. Ya sudah mungkin dunia itu berubah lah ya. Innallaha kana aliyan kabira. Maka sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Artinya kalau perempuan istri sudah baik itu nggak boleh Anda konflik, nggak boleh Anda marah-marah. Ini artinya kalau mau diambil sisi baiknya ya bolak-balik. Kalau suaminya sudah baik, sudah nggak minum minuman keras, nggak membunuh orang, nggak mencuri, kok cuman ngopi, ya nggak usah dimarahin Pak. Apalagi mancing, biarin Pak, asalkan dia nggak melakukan kejahatan
yang luar biasa ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kamu ragu atau khawatir perpecahnya antara suami dan istri, fa'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Ini kalau ada konflik di rumah tangga, lalu Anda nggak bisa menyelesaikan konflik itu, maka harus melalui pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Hakaman li ahlihi wa hakaman li ahliha, orang yang dianggap bijak di antara keduanya. Makanya kalau bapak ibu ada konflik misalnya, untuk mendamaikan biasanya butuh orang yang tidak terafiliasi dengan salah satunya. Biasanya kalau di Indonesia sekarang menjadi pengadilan, Pak. Kalau pengadilan itu lebih adil karena dia nggak ada urusan dengan sana dengan sini. Tapi kalau misalkan ada orang bertengkar lalu ingin juru damainya itu dari keluarga si A, ya dia nggak jadi damai, mesti dituduh kamu membela sono. Dari keluarga si B kamu membela sono. Makanya untuk mendamaikan itu harus dari dua sisi yang dianggap bijak. Bisa itu tokoh masyarakat, bisa itu kiai, bisa itu pengadilan. Makanya biasanya kalau ada konflik itu didudukkan oleh siapa yang mungkin dianggap dihormati keduanya. Tapi kalau nggak dihormati keduanya itu nggak bakal berhasil. Makanya ini alternatif kalau ada terjadi konflik di suatu rumah tangga, terus nggak bisa diselesaikan, nggak bisa didamaikan, coba dirundingkan melalui pihak ketiga. Asuh hakama min ahlihi wa hakaman min ahliha. Atau kalau mau dengan dua utusan berunding, ini baiknya gimana? Tapi jangan orang yang terlibat atau kompornya. Kalau kompornya tambah meleduk, Pak. Kadang-kadang itu yang bikin ini malah kompornya. Kadang itu pihak yang bertikai pengen damai, kompornya nggak mau damai. Makanya pengadilan itu kalau di sini pengadilan agama sebenarnya itu bagian dari hakaman di ahli wa hakaman di ahliya. Maka biasanya di pengadilan itu nggak langsung diputus, tapi dicoba musyawarah dulu atau apa dulu gitu ya. Ini mengikuti dari ayat ini saya kira. Kemudian yurida islah, ketika mereka berdua itu pengen islah, pengen gencatan senjata misalnya, atau apa yuwafiqillahu bainahum, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Jadi kalau habis konflik itu mesti ada juru damai. Gencatan senjata gimana? Ya kalau setuju baik, kalau nggak setuju ya perang lagi, Pak. Kira-kira begitu. Ya nggak tahu lah itu. Mirip dunia besar dengan dunia kecil itu ya sama. Di rumah tangga itu juga kadang perlu gencatan senjata dulu misalnya. Ya gencatan senjata itu ya gencatan senjata itu ya harus menjauh, Pak. Kalau dekat ya nggak bakal gencatan senjata, maka harus menjauh dulu. Nanti terus coba didamaikan, nggak bisa perang lagi, gencatan senjata lagi, perang lagi, terserah lah ya. Ya, tapi sebaiknya kalau bisa damai itu lebih baik, karena dalam keluarga itu mesti akan ketemu konflik-konflik. Tapi sebaiknya bisa didamaikan. Kira-kira begitu. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha memberi kabar ya tentang lahir dan batin. Kadang-kadang dalam konflik-konflik itu ada kebaikan. Kadang-kadang dalam konflik itu ada kebaikan. Misalnya Bapak Ibu kalau nggak pernah konflik dikira istrinya selalu setuju. Kadang-kadang laki-laki itu kalau nggak pernah dimarahin istrinya, merasa istrinya itu selalu setuju, maka dia nyari lagi, mau nikah lagi. Nah, kadang-kadang perlu konflik cemburu. Kalau istrinya nggak ada konflik cemburu ya merasa suaminya paling saya nikah lagi, istri saya juga setuju. Nggak pernah ada begini begitu. Nah, perlu juga sesekali konflik, kamu kayaknya kok itu kan, supaya suaminya paham bahwa supaya waspada, awas kalau sampai meskipun ya sebenarnya sah-sah saja, tapi ya silahkan ya berani apa mampu atau tidak ya. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah wahdahu, dengan mengesahkan Allah ya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan mensyirikkan terhadap Allah kepada sesuatu ya. Artinya jangan menganggap Allah itu punya teman, sedikit pun jangan ya.
Wabil walidaini ihsana, ini perintah ya Pak. Sebelumnya kan tadi larangan. Lalu perintahnya Allah apa? Pertama, sembahlah Allah. Yang kedua, kepada orang tua harus baik ya, biron walayinan janib ya sebagainya. Wabidil kurba, dan orang-orang yang ada urusan kerabat, kepada kerabat harus baik. Makanya penting Bapak Ibu kemarin sungkeman, halal bihalal, apalagi istilahnya tuh ya, pokoknya gitu ya, minta maaf ya. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang berkerabat. Jadi kalau Bapak Ibu punya tetangga sekaligus kerabat itu harus baik. Wal jaril junubi, dan tetangga tidur. Tetangga tidur itu suami atau istri harus baik. Makanya Bapak Ibu kalau baik kepada istri, baik kepada suami itu melakukan perintah Allah. Maka ketika Bapak Ibu melakukan perintah Allah, ya dapat pahala. Wasokhibi bil jambi, dan teman dalam perjalanan. Teman dalam perjalanan, kalau driver ya kenaiknya harus saling baik. Kalau berdua berjalan ya rombongannya. Ya, artinya dengan rombongan perjalanan juga harus baik. Wabni sabil, dan orang-orang yang terputus di jalan, anak-anak jalanan yang kehilangan bekal misalnya ya, maka harus kita bersikap baik. Barangkali dia perjalanan mudik, ketemu orang mudik jalan kaki misalnya, ya kalau bisa bantu dibantu, kalau enggak jangan kemudian dibully, hari gini jalan kaki misalkan gitu ya, itu enggak boleh gitu ya. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang Anda jadikan budak itu juga harus baik. Jadi betapa orang Islam itu diajari untuk kepada sahabat dekatnya baik, tetangganya baik, kepada istrinya baik, kepada suaminya baik, kepada orang yang kehabisan bekal baik, kepada pembantunya baik, kepada budaknya baik. Jadi menganggap harus baik kepada siapapun, tidak pilih-pilih ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang bersifat sombong ya, mutakabbir ya, dan juga mungkin terlalu dangak. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Terlalu dangak itu apa Pak? Angkuh, sombong. Angkuh ya. Kalau lihat orang lain itu nggak lihat bahwa ini loh apa? Lu siapa gitu kan. Kalau bahasanya kan terlalu dangak gitu. Nabrak tiang gitu. Makanya dangak ya. Maksudnya seolah-olah itu dia paling tinggi, nggak ada. Dia itu dangak, merasa orang dangak itu kan merasa paling tinggi karena dia nggak ingin melihat orang lain di depannya. Padahal kalau dia sadar sebenarnya dia itu sama dengan orang lain. Maka kita nggak boleh dangak. Dangak itu kan merasa paling tinggi, sebenarnya dia nggak tinggi juga. Makanya itulah yang buruknya. Alladzina yaquluna, orang-orang yang bakhil, mimma yajibu alaihim, orang-orang yang bakhil. Orang bakhil itu apa? Orang bakhil itu orang yang bakhil mengeluarkan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Maka sebakhil-bakhilnya orang itu orang yang tidak mau berzakat Pak sebenarnya. Nah, orang itu bakhil kalau punya uang tapi nggak mau zakat, itu sebakhil-bakhilnya orang yang wajib. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mengajak atau menyuruh orang lain untuk bakhil. Jadi orang bakhil itu jelek, nyuruh bakhil itu juga jelek. Lebih jelek lagi dia sudah bakhil nyuruh bakhil. Lengkap. Bakhil. Tolong ya. Nanti keliru. Tidak Pak, tenang ya Pak. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan menggenggam apa yang diberikan oleh Allah kepada dia dari kefadolannya. Artinya apa? Minal ilmi wal mal. Jadi kalau orang punya ilmu itu nggak boleh bakhil menyebarkan ilmunya. Orang punya harta nggak boleh bakhil untuk menyebarkan hartanya. Jadi bakhil itu ada dua, nggak mau ngasih tahu sama nggak mau ngasih duit. Pilihannya itu ya. Kalau punya ilmu kasih ilmu, kalau punya duit kasih duit. Artinya apa? Ada orang bertanya nggak mau ngasih tahu. Misalkan pengen tahu, ada orang pengen tahu, Pak caranya sholat gimana?
Tanya saya ini sekolah susah. Dokter aja berapa tuh? Kira-kira ya. Nah, kalau ada orang nanya tentang sholat terus ada minta dibayar, bakhil gitu kira-kira. Nah, kira ya. Wa atatna lil kabirina adabam muhina. Siapa sih yang bakhil terhadap ilmu? Dulu itu agama orang-orang ulama sebelum Islam itu ilmunya disimpan sendiri, Pak. Yang tahu hanya saya, yang tahu hanya ulama-ulama itu atau rabi-rabi apa istilahnya ya. Kalau di Yahudi kan rabi-rabinya ya. Yang tahu hanya dia. Makanya dititip ilmunya. Orang lain tidak boleh tahu karena kalau tahu itu nanti dia akan membingungkan. Wa atatna lil kafirina, dan kami janjikan kepada orang-orang kafir adaban, sebuah adab muhinan yang menghinakan. Artinya orang punya ilmu harus disebarkan, orang punya harta juga harus disebarkan. Agar apa? Agar itu berfungsi sesuai dengan sunnatullah. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa ma yakuni syaitanu lahu qarina wasa qarina wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Adanallahu wa yakum wa lahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.